Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Baik, gimana kabar kalian hari ini? Untuk saat ini pembelajarannya Alhamdulillah. masih daring ya, karena situasi dan kondisi belum memungkinkan. Sebelum Iya, Bu, memulai tidak pelajaran, apa-apa. kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, biar Ibu saja yang memimpin. Ya, Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu presensi memanggil satu persatu ya. Nanti yang berangkat bilang hadir. ya. Mbak Dea. Mbak Dea berangkat nggak? Hadir. Hadir, Bu. Terus siapa itu? Mbak Azaria hadir nggak? Hadir, Bu. Ya. Ova hadir nggak? Ova. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Untuk sepertinya semuanya hadir ya. Ya, Bu. Nah, kalau semua udah Ibu presensi hadir, hari ini kita akan mempelajari tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 2. Mata pelajarannya bahasa Indonesia. Sambil kalian di rumah membuka buku tematiknya ya. Ya, Bu. Ya, di sini kita akan mencari tahu apa makna dari ungkapan tersebut. Apa di sini ada yang tahu apa sih makna dari kata ungkapan itu? Ada yang bisa menjawab? Tidak, Bu. Ya, di sini Ibu sudah tuliskan. Makna dari kata ungkapan. Ungkapan adalah kata yang memiliki arti lainnya. Selanjutnya, apakah kalian masih ingat tentang ungkapan buah tangan dan buah hati yang sudah kita pelajari di pembelajaran 1 pertemuan kemarin? Masih ingat tidak anak-anak? Masih, Bu. Masih. Masih ya? Ya, Ya, selanjutnya, kalau kalian masih ingat, apa sih makna dari buah tangan itu? Apa ya makna dari buah tangan? Siapa yang bisa jawab? Nggak ada? Ya udah, Ibu lanjut aja ya. Selanjutnya, ya, Bu. tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut ini. Di sini Ibu sudah sediakan sebuah teks bacaan tentang percakapan Udin dan Mutiara. Di sini ada yang bisa mau membantu Ibu untuk membacakannya? Yo, Saya, Bu. Ova. Ya. Udin, buku kakak banyak sekali. Mutiara, kakak memang senang membaca buku. Udin, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Mutiara, ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Udin, ceritanya tentang apa, Kak? Mutiara, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Udin, berarti dia tidak besar kepala ya, Kak?
Terima kasih ya Kak, saya boleh meminjam buku Kak. Mutiara, sama-sama Dik. Nah, Ya dari Bu. percakapan tersebut, apakah kalian menemukan sebuah kata yang mempunyai makna ungkapan? Ya Bu. Yuk kita simak slide selanjutnya dulu ya. Ya, Nah, di sini Ibu sudah memberikan sebuah teks percakapan. Ini menurut kalian apa saja sih yang termasuk dari teks ungkapan tersebut? Coba sebutkan. Ini yang pertama ada itu Bu. Itu put. buku. Terus selanjutnya ini. Bintang lapangan. Nah, terus ini Rendah hati. selanjutnya. Besar kepala Bu. Nah, ada yang tahu apa makna dari kutu buku? Belum Bu. Belum. Ya, kalau belum tahu, yuk kita simak slide selanjutnya. Kutu buku artinya, ada yang bisa membacakan? Saya Bu. Ya, Kutu buku artinya orang yang suka membaca buku. nah selanjutnya, rendah hati artinya, Tidak sombong. bintang lapangan artinya, Orang yang ahli dalam olahraga. besar kepala artinya. Sombong Bu. Nah, pinter sekali Mas Ova. Terima kasih Bu. Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan contoh kalimat dengan ungkapan kutu buku? Nanti yang bisa menjawab besok mendapatkan hadiah. Saya Bu, saya. Ya, apa coba sebutkan Bebas kan contohnya? Bu? Contoh kalimat Bebas Bu. tentang kutu buku. Bebas kan Bu? Ya, Temanku seorang kutu buku. ya benar sekali. 100. Makasih Bu. Nah, di sini Ibu juga mempunyai contoh kalimat dengan ungkapan kutu buku. Lia itu anak yang kutu buku. Maka bisa diartikan, Lia itu anak yang suka membaca buku. Contoh kedua, Abi dipanggil anak yang kutu buku. Bisa diartikan, Abi dipanggil anak yang suka membaca buku. Apa sudah bisa dipahami semuanya? Sudah Bu. Ya, lanjut ya. Ya. Selanjutnya, contoh kalimat dengan ungkapan bintang lapangan. Siapa di sini yang bisa menyontohkan sebuah kalimat dengan ungkapan bintang lapangan? Saya Bu, saya. Ya, ya sebutkan. Cristiano Ronaldo adalah seorang bintang lapangan. Nah, benar sekali. 100. Terima Di kasih. sini, Ibu juga mempunyai contoh kalimat dengan ungkapan bintang lapangan yang lainnya. Seperti contoh yang pertama, Irfan Bahdim menjadi bintang lapangan sepak bola. Yang menjadi artinya yaitu Irfan Bahdim menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga sepak bola. Contoh yang kedua, Apriani menjadi bintang lapangan bulu tangkis. Artinya, Apriani menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga bulu tangkis.
Bisa dipahami untuk kalimat ungkapan bintang lapangan? Bisa, Bu. Jadi kalau ungkapan bintang lapangan itu bukan bintang yang jatuh di lapangan, kan tetapi bintang lapangan itu sosok pemain yang ahli di bidang olahraga. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Terima kasih. Selanjutnya, contoh kalimat dengan ungkapan rendah hati. Siapa di sini yang bisa menyontohkan kalimat dengan ungkapan rendah hati? Rendah hati tadi apa sih? Rendah hati itu tidak sombong, Bu. Nah, sekarang berikan contoh kalimat dengan ungkapan rendah hati. Andi orang yang baik, dia sangat rendah hati. Nah, benar sekali. Di sini, Ibu juga mempunyai contoh kalimat dengan ungkapan rendah hati. Contoh yang pertama, meskipun Risa menjadi juara 1 di kelas, ia tetap rendah hati. Artinya, meskipun Risa menjadi juara 1 di kelas, ia tidak sombong. Contoh yang kedua, orang kaya samping rumah itu rendah hati. Orang kaya samping rumah itu artinya berarti tidak sombong. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Bu. Yang terakhir, contoh kalimat dengan ungkapan besar kepala. Besar kepala tadi artinya apa ya? Sombong, Bu. Nah, besar kepala itu bukan yang dimaksudnya, bukan besar kepalanya, tapi hatinya itu sombong. Gitu ya, anak-anak di sini nggak boleh mempunyai sifat besar kepala. Baik, Bu. Contohnya, siapa yang bisa memberi contoh kalimat dengan ungkapan besar kepala? Saya, Bu, saya. Ya, apa? Temanku adalah orang yang sangat pandai, tetapi dia tidak besar kepala. Oke, 100. Terima kasih, Bu. Di sini, Bu Guru juga mempunyai beberapa contoh kalimat dengan ungkapan besar kepala. Yang pertama, orang itu besar kepala, yang diartikan orang itu sombong. Contoh yang kedua, Mia menjadi juara kelas dan anaknya besar kepala, yang artinya Mia juara kelas dan sombong. Anak-anak di sini tidak boleh ya mempunyai sifat besar kepala. Oke, Baik, Bu. anak-anak. Ya, Oke, Bu. kita lanjut ya. Sekarang, udah mau selesai? Saatnya Ibu tanya ke kalian. Kita tadi sudah mempelajari tentang sebuah makna arti ungkapan dan contoh-contoh kalimat ungkapan, serta pengertian dari beberapa makna ungkapan tersebut. Anak-anak di sini, apa sih arti ungkapan itu? Yang tadi Ibu sudah jelaskan di awal pembelajaran tadi. Yo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Ungkapan adalah suatu kata yang mempunyai arti, Bu. betul sekali. Nah, benar sekali ya. Ungkapan itu sebuah kata yang memiliki arti. Jadi, misalkan besar kepala itu bukan kepalanya yang besar, tapi bersifat hatinya itu sombong. Terus kalau bintang lapangan itu bukan bintang yang jatuh di lapangan, tapi bintang lapangan itu seseorang yang ahli dalam bidang olahraga. Terus apalagi tadi contohnya? Rendah hati, Bu.
Ya, rendah hati itu bukan maksudnya hatinya turun ke bawah. Rendah hati itu maksudnya orangnya tidak sombong. Bom. Ya, benar. Di sini, setelah ini, Ibu akan memberikan tugas di buku tematik. Kalian mengerjakan dan dikumpulkan di foto bukunya, dikumpulkan via WA grup ya. Batas Bu. penugasannya hingga besok 2 hari ke depan. Jangan lupa tugas dikumpulkan di WA grup dan dikumpulkan dalam waktu 2 hari ke depan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya kesimpul. Selanjutnya, kesimpulan ungkapan. Kesimpulannya pada pembelajaran kita pada sore hari ini, ungkapan merupakan gabungan kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Idiom atau disebut juga dengan ungkapan merupakan gabungan kata yang membentuk arti baru di mana tidak berhubungan dengan kata membentuk dasarnya. Sini anak-anak sudah paham kan? Ada yang mau bertanya sebelum Ibu tutup pembelajarannya? Sudah, Bu. Tidak ada yang bertanya ya? Tidak, Bu. Ya, tidak ada yang bertanya. Sekian pembelajaran dari Ibu di sore hari ini. Semoga pandemi cepat berlalu ya anak-anak agar kita bisa tatap muka di dalam kelas. Jadi karena saat ini masih pandemi, jadi kita hanya bisa lewat Zoom dan WA group saja untuk pembelajarannya. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Ya, Bu. Siap. Sebelum pembelajarannya kita tutup, siapa di sini yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silakan. Ayo silakan. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bu. sekian pembelajaran dari Ibu pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.